berdosa. Lah, saya mau tanya, dasar Pak King sama Bu Derni mengatakan Yesus tidak berdosa itu apa gitu loh. Iya, kan ada roh Allah dalam dirinya. Lagian dia kan datangnya dari roh. Roh, kalem, dan firman Allah. Nah, sekarang Oke. saya mau tanya, Pak Bob dari mana? Nah, Dalilnya bahwa Yesus. Sebentar, King David, ya, King Richard. Silakan. Mau tahu nggak apa dasar saya mengatakan Yesus manusia yang tidak berdosa? Mau tahu nggak? Tidak berdosa. Iya, kan Bapak Iya. kan tadi menanyakan apa betul Yesus itu tidak berdosa. Iya. Jadi saya akan mengatakan bahwa Yesus itu ada dosanya juga. Maksud teman-teman dalam berdiskusi langsung mengambil premis positif negatif. Padahal saya mau menyampaikan satu-satunya ayat yang langsung turun dari langit kepada nabinya yang menegaskan Yesus tidak berdosa itu adalah yang saya katakan tadi. Inilah anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan. Kalau Yesus berdosa, mungkin nggak bapaknya berkenan kepada dia? Tidak akan mungkin. Iya, oke. Tapi Tidak akan mungkin. iya. Jadi dari situ kita bisa tahu siapa sebenarnya yang lebih kenal Yesus. Saya mengatakan Yesus manusia tidak berdosa karena Bapa sudah mengatakan dia ini anak yang kukasihi, hanya kepadanya aku berkenan. Sehingga tidak mungkin Yesus berdosa. Oke, setuju. Nah, Bang Bob. bentar. Jadi bukan karena Yesus ada roh Allah, ada ini, ada enggak. Langsung Bapa bicara dari langit didengar sama Yohanes. Yohanes Bang Pembaptis. Bob, kalau ayat ini kayak mana ya Bang Bob? Coba terangkan sama aku dulu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada dia ada di dalam yang benar. Dia dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu macam mana itu? Ya, di situ Allahnya sudah katanya dia di dalam anaknya. Ada dua oknum ya. dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal katanya. Di Iya. mana itu? Dia di dalam anaknya kan. Bukan, ini di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iya itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti ada dua atau satu di situ? Iya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi diterangkan dia. Maksudnya Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dianya itu nya, anaknya. Nya itu masih dia. Boom. Nya itu masih dia. Jadi ciptaan lah itu ya. Dia adalah Allah itu ciptaan lah itu ya. Yesus itu ya. Allah Kan saya ciptaan. bilang, kalau ditanya Yesus itu ciptaan betul, karena Yesusnya adalah manusianya, manusia ciptaan. Sini ya. Ini untuk kawan-kawan Tritunggal Kekristenan yang sangat mencintai Yesus harus sebagai Tuhan. Itu tadi yang firman itu Bang Bob keteteran itu. Bang Bob itu keteteran. Ayo dilanjut lagi topik firman, ayo. Ini Bang Kores, ada lebih menarik lagi. Ya, Silakan. setelah saya pikir-pikir ya. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, ini keajaiban, ya. Ketika Yesus membuat orang buta bisa melihat, ini keajaiban. Bang Kores, itu tidak akan ada nilai lebihnya ketika Yesus adalah Tuhan. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Jadi apa lebihnya? Iya. Mind Tapi blowing. karena Yesus itu manusia yang diurapi, dia adalah manusia yang dikasihi, dan dia manusia yang berkenan di hadapan Bapaknya, maka itu menjadi sebuah bukti bahwasanya nyatalah firman dan perbuatan Bapa itu di dalam Yesus. Kalau Yesus itu memang Tuhan, karena kalau Yesus ada itu memang Tuhan, jangankan orang sakit jadi sembuh, laut aja dibelah, air bah aja ditumpahkan, Sodom dan Gomora aja dihancurkan, apa ada Bang hebat? Bob, Oi, Bang Bob, ini lagi Roma 9 ayat 5.
Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Gimana itu? Ya, emang di situ ada dikatakan Yesus adalah Allah. Iya, ini kan sudah dibilang Yesus itu. Gimana sih? Yang mana, Bu? Situ nggak ada Mesias kok di Baca nggak Bapak sendiri yang baca. Roma 9 ayat 5. Artikan dulu itu Pak. Terangkan sama aku dulu. Iya, itu kan saya sudah jelaskan. Di situ kan mereka mengajarkan tentang Yesus kan, bukan mengajarkan Yesusnya. Iya, dibilang di sini Yesus itu ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dari mana Ibu tahu yang dimaksud ia itu adalah Yesus? Bapak lah bacalah dulu. Adanya Alkitab di depan Bapak itu? Lah saya kan sudah bilang, yang dimaksud itu bukan Yesus. Oh, buka mula. Nah itu bukan. Saya jelaskan kok malah suka-suka ya. Jadi gini, Bang Bob. Jadi gini, di ayat Kejadian 1 sampai 1, apa Allah berkata? Allah menciptakan langit dan bumi, ikan, hewan, bunga, pohon, dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Jadi Allah yang menciptakan. Kan sudah ada kejadiannya. Emang ada kejadiannya dihapuskan? Tidak. Itu harus kita lihat dulu. Coba buka Kejadian 1 ayat 1. Ada nggak Yesus akan langit dan bumi beserta isinya? Nggak ada. Jadi begini, Tidak ada. Yesus itu menciptakan. Bu Diarni, kalau Bu Diarni bilang surat tadi ya 1 Yohanes, Roma, Bu, itu bukan firman, Bu. Itu pengajaran Rasul Paulus kepada para jemaat. Ibu harus Jadi bisa Paulus nggak bedakan. imani sebagai rasul. Paulus nggak Bapak imani sebagai rasul. Ya, Yesus. Emang Rasul yang menerima firman? Terus kenapa nggak Bapak percayai perkataan Paulus? Saya mengatakan, saya bukan tidak percaya loh. Itu sudah Terus? tertulis itu. Tetapi ketika saya Kenapa Bapak baca-baca terus Alkitab Paulus, kitab Paulus? Buanglah dari Alkitab kalian tulisan Paulus kalau kalian nggak percaya. percaya itu maksudnya seperti apa? Percaya itu percaya Yesus Paulus sebagai rasul. Tadi kan Bapak bilang itu kan perkataan Paulus, kan itu Bapak bilang. Sekarang buang dari kitabmu perkataan Paulus itu. Lah suruh NAI Jangan yang ada buang. Jangan ditulis di dalam Alkitab kalian. Enggak, Alkitab kalian itu ganti. Jangan kalian mengaku Paulus itu Rasul Yesus, tapi kalian menolak ajarannya. Saya nggak punya Alkitab, Bu. Yang punya Alkitab itu gereja. Sebentar, Bang Bob. Ini ada satu lagi di Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ini jelas firman itu telah menjadi manusia, bukan ciptaan. Terus saya mau tanya, dalilnya Bapak. Sebentar. Yesus Pak. sebagai ciptaan itu di mana coba? Anak Bapak. Di situ ada kan tadi Bapak bacakan anak dari Bapak kan? Ya. Ya sudah, Yesus ciptaan itu anak dari Bapak. Yesus ciptaan. Tidak, firman itu kan menjadi manusia dan dia dikatakan di sini dan anak dari Bapa. Kan dari awalnya itu dan firman itu telah menjadi manusia. Awalnya ini, Pak. Awalnya dan firman itu telah menjadi manusia, makanya dia dikatakan satu-satunya anak dari Bapa. Oke, kalau Begitu. saya katakan Yang saya tanyakan dalilnya bahwa Yesus itu menurut pandangan Bapa sebagai ciptaan di mana? Lah itu firman menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, pada saat lahir firman yang nggak ada, yang ada manusianya dong. Beda menjadi, Pak, dengan ciptaan, Pak. Beda. Ini firman menjadi manusia, Pak. Kalau Berfirman beda Allah, menjadi jadilah dengan terang. ciptaan. Saya mau tanya, Pak. Ciptaan. Saya mau tanya, terang itu dari mana? Dari firman atau dari mana? Saya mau tanya sama Bapak. Firman itu iya dari firman jadi terang.
Oke, berarti kalau firman dari terang, ketika terang itu ada, firmannya masih ada apa enggak? Tetap ada. Oke, ketika Yesus firman menjadi manusia, apa bedanya manusia itu dengan terang? Pak, ini proses penciptaan ya, dengan yang Bapak yang tadi yang terang itu dengan firman yang menjadi manusia. Itu agak berbeda Kan konsepnya, Bapak dasarnya jangan bawa ke situ. Dasar Itu saya, kan memang ciptaan. Memang itu kalau itu terang itu kan ciptaan. Tapi ini kan berfirman firman itu Allah, menjadi manusia loh, Pak. Beda dengan ciptaan. berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu Ya, jadi. itu ciptaan, itu memang ciptaan. Oke. Kemudian firman itu menjadi manusia. Firman ini dari siapa? Allah, firman itu adalah Allah loh, Pak. Allah Berfirmanlah Bapa, Allah. Bapa yang Sebentar. menjadi manusia. Iya, Bapak, saya paham. Saya mau menjelaskan dasar saya Iya. tadi ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman Iya, itu itu dari ciptaan. siapa? Itu ciptaan. Oh, jadi ketika firman menjadi terang, terang ciptaan. Ketika firman menjadi manusia, manusia nggak ciptaan gitu. Kan di sini kan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia, Pak. Lah terang juga pada mulanya firman, Pak. Iya, tapi itu memang ciptaan, Pak. Itu sabda. Lah, terus Ah. berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi, terang itu ciptaan. Firman itu menjadi manusia, manusia itu nggak ciptaan. Lah bedanya di mana, Pak? Prosesnya kan sama. Kan gini, Pak. Firman itu adalah Mind Allah. blowing. Allah yang telah menjadi manusia. Nah Itu itu bukan proses yang penciptaan, minta dibahas Pak. tuh. Lanjut. Bukan proses penciptaan itu. Justru kalau ada yang mengatakan Allah menjadi manusia, itu sudah menabrak Yohanes 1 ayat 1. Allah tidak pernah menjadi manusia. Pada Dan mulanya tidak adalah ada firman. satupun manusia Dan di firman dunia itu ini. adalah Allah. Iya betul Bapak, tapi Iya, saya kan? mau tanya, firman itu adalah Allah. Allah itu apakah firman? Kalau Bapak menyamakan kedudukan Berarti firman Bang dengan Bob, Allah, mulai besok, Bang Bob, mulai besok bilang sama pendeta Bapak, ganti Alkitab kalian. lu nggak ada hubungannya dengan pendeta, Bu. Di sini Ya, nggak ada santai aja, Bu, dan pendeta. Santai aja, ya. Ya, kita kan diskusi. Kalau aku bicara Pak, langsung cituluk mata ning orko, kata orang Batak bilang. Harus Jangan yang lah, Bu. jujur-jujur. Saya kan bukan horor, Bu. Masa saya mau dituluk matanya, Bu? Ada aja, Bu. Bapak, Tadi ini bilang, sama-sama orang Batak. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Masih juga Bapak tolak. Ganti Alkitab kalian mulai besok. Bilang pendeta kalian Pak. Justru karena saya menerima itu, makanya saya katakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan kita dari firman. Tuhan itu Firman tidak adalah berubah. Allah. Ingat, Tuhan Firman itu tidak adalah Allah, Pak. berubah. Kalau kalian katakan Yesus adalah Tuhan, maka Yohanes 1 menceritakan pada mulanya adalah firman. Maka Yesus bermula. Mula Yesus adalah firman. Tuhan tidak bermula. Tuhan tidak bermula dan tidak berakhir. Itulah Tuhan. Tahu nggak asal kata Yehuwa itu apa? YHWH itu. YHWH itu adalah sesuatu yang tidak bermula dan tidak berakhir. Kalau Yesus kalian dikatakan Tuhan, maka Yesus bermula. Pada mulanya adalah firman. Dan Yohanes tahu mulanya Yesus adalah firman. Pak, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman Nah, berarti itu itu bersama dengan Allah. Dan firman Berarti itu bermula. adalah Allah. Berarti Allah pun pada mulanya firman, begitu? Iya, firman adalah Allah. Iya, berarti Pak, pada Yohanes 1 mulanya ayat adalah 1, firman. Oh iya, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman Oke. itu adalah Allah. Oke, Yohanes sampai 1 di ayat situ. 14. Dan firman itu telah menjadi Tunggu. manusia, Pak. Oke. Dan diam di antara kita. Berarti bermula kan? Ada mulanya kan? Pada mulanya ya adalah firman. Ini Yohanes 1 ayat 1, Pak. Pada Di mulanya adalah mana firman. ada Tuhan di dunia ini yang bermula? Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 tidak bermula. Emang dikatakan apa, Pak, di situ Kejadian 1 ayat 1?
Pada mulanya Allah menciptakan. Dimulai dari situ. Oh, itu penciptaan itu, Pak. Iya. Penciptaan. Nah, kemudian jika Allah itu bermula, siapa yang menciptakan Allah? Dari mana asal mula Allah? Pak, kita kaji dulu, Pak. Pada mulanya adalah firman, bukan berarti tidak ada sebelumnya itu. Dan pada mulanya adalah firman. Maka mulanya firman. Lah kok Tuhan bermula? Ini pada Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah loh. Ini Yohanes ayat 1. Kalau menurut Bapak gimana? Tuhan itu tidak bermula. Semua yang bermula adalah ciptaan. Allah berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Coba artikan itu. Ya betul, Allah yang awal, tapi Allah tidak bermula. Loh, Awalnya tadi dikatakan apa bedanya, Pak? Tadi Bapak bilang nggak, Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada ininya. Ini ada ayatnya. Allah berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Siapa yang datang? Ada Allah yang lain yang datang. Hanya Yesus kan? Loh, Nah itu. Siapa Jadi, bilang Allah yang akan Kemana datang? ayat ini? Coba artikan siapa yang datang ini. Ada yang datang. Allah yang mana datangnya? Coba artikan mana ayat. Itu bukan datang ke hadapan ibu, Bu. Terus Allah apa itu maksudnya? Pak, artikan dulu. Oh Pak, coba Bapak artikan Wahyu 1 ayat 8. Kemana itu dikatakan? Siapa yang maha kuasa yang akan datang itu? Yang awal itu memang Allah. Tetapi saya mau tanya, ada nggak di Wahyu itu menceritakan ada? Jawab dulu Pak, jawab dulu Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Siapa yang akan datang itu? Siapa Allah yang akan datang itu, yang maha kuasa itu? Jelas ditulis ya. Orang anak kecil pun tahu artinya itu. Bu, saya mau tanya, Ibu menafsirkan yang akan datang itu datang turun ke bumi gitu? Yesus datang kelak. Nggak ada yang lain yang datang, hanya Kalau Yesus. saya menafsirkannya bukan begitu, Bu. Yang akan datang itu sampai ada hari kehidupan, waktu, ruang, dia tetap Allah. Itu yang akan datang, Bu. Bukan dia datang ke hadapan ibu atau ke samping rumah ibu. Bukan, Bu. Bukan Sebentar, ke Pak rumahku Bob. dia Aku datang. adalah awal dan akhir. Itu coba. Bagaimana pandangannya? Aku adalah awal dan akhir. Ya betul. Semua diawali oleh Allah dan diakhiri oleh Allah. Iya, itu pada mulanya adalah Allah firman. Apa bedanya, Pak? Ya. Saya mau kalau Apa begitu. bedanya? Oke, saya mau tanya. Pada mulanya adalah firman. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Aku adalah awal dan akhir. Bapak, segala berawal. sesuatu yang bermula adalah ciptaan. Coba jelaskan konsepnya, Pak. Bapak, Gimana? di Wahyu 1 ayat 8 itu ciptaan itu. Wahyu 1 ayat 8 itu ciptaan Allah itu gitu. Ibu harus bedakan bermula dengan awal, ya. Aduh, Bapak inilah udah dibilang aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Itu ciptaan. Yang akan datang, Ibu mengartikannya yang akan turun ke bumi, kan? Sebentar, Pak. Bob, bermula dan awal apa pandangan Bapak? Bedanya di mana, Pak? Oke, ya. Saya mulanya dari perkawinan antara Bapak dengan Ibu. Bermula, Bapak saya bermula dari perkawinan kakek dan nenek, opung boro, opung doli. Begitu seterus dapat ada mulanya, bermula. Saya mau tanya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dari mana mulanya? Tak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu Allah itu bermula dari mana, dari apa. Sebab dia Allah, maha besar, maha segalanya. Tetapi kalau dia diketahui mulanya dari mana, maka itu adalah ciptaan. Terus awal? Awal sebelum dia tidak ada, dia awal. Sebelum dia tidak ada, dia awal. Sehingga apa? Karena dia awal, maka dia tidak bermula. Itu mengartikan wahyu tadi, teman-teman. Jadi salah dong, Pak.
Pak, jadi salah dong Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tidak dengan Allah, dan salah. firman itu adalah Tidak Allah. salah. Itu mengerti, memberikan penjelasan asal mula Yesus. Saya sudah katakan itu menceritakan asal mula Yesus. Itu nggak salah Bang King. Nggak Apa yang salah. dibilang Bang Bob? Oh nggak salah, itu sama. Itu benar. Itu Makanya gini loh, aku bantuin Tritunggal ya, kawan-kawan kekristenan yang menuhankan Yesus. Jangan main di klausa pertama Yohanes 1:1, main di klausa ketiga Yohanes 1:1. Coba diterusin King Richard. Yohanes 1 jangan yang di pada mulanya. Kena skak di situ. Aduh, kalian ini ya. Lanjut. Jadi kalau lihat dari Bang Bob tadi mengatakan Alfa Omega itu untuk sang pencipta ya Bang Bob ya, bukan Iya. untuk Yesus, betul. Iya. Karena sang pencipta ini sudah ada sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta. Iya. Itu. Makhluk ya, saya Betul. mengartikan begini. Ketika dikatakan dialah yang awal, sebelum dia tidak ada segala sesuatu. Ingat, Begini karena tidak ada segala sesuatu apapun, maka dia tidak bermula. Oke. Kalau kita mengatakan ada bermula pada mulanya, berarti sebelum itu ada sesuatu. Ada Begini, segala Bang Bob. sesuatunya itu sudah ada, gitu loh. Bang Bob cara menjelaskannya begini. Kalau ada yang mengatakan aku yang awal dan yang akhir, itu bukan yang membaca itu yang awal dan yang akhir. Tapi pesannya di situ yang ingin disampaikan, memang ada yang awal dan yang akhir, yaitu sang pencipta. Bukan setiap yang mengucapkan dialah yang awal dan yang akhir. Makanya di situ ada pengajaran yang diucapkan oleh Yesus, bahwa yang awal dan yang akhir itu adalah yang mengutus dia ke muka bumi. Begitu dong cara menjelaskannya, oke? Gitu. Ini aduh, apa ya, keteteran semua. Aku bantu, aku maju, aku akan kontra dengan Bang Bob. Bang Bob, Yohanes 1 ayat 1 itu nggak berhenti di pada mulanya. Itu kalau dilanjutin, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah apa Bang Bob? Allah. Udah kelar. Nah, King Richard masa nggak bisa lanjutin? Oke, kalau itu Abang Kores bilang, firman sama dengan Allah, gitu ya. Ya, Allah sama dengan firman enggak? ya itu berkebulak-balikan. Sama itu. Coba gini deh. Aku mengosongkan diri, aku pengen tahu perbedaannya memang apa. Jadi begini, lebih ringkasnya begini. Saya adalah Indonesia. Indonesia adalah saya enggak? Ya iyalah. Enggak, karena Indonesia lebih besar dari saya. Nah, kalau saya adalah Indonesia, Saya bagian kecil dari Indonesia. Saya bahagian dari Indonesia itu. ya udah kalau gitu Indonesia adalah saya, Indonesia adalah bagian besar dari saya. Sama aja. Masa menutup yang tidak ada? Woi, ini ada. Ini kayak bisa pada pudar nih, woi, udah ditolongin. Ini dikeroyok, woi. Bobok ini. Tolong. Gini maksudnya Bang Bob kan gini, saya adalah orang Indonesia. Ya Indonesia kan bukan orang. Indonesia kan Jadi gini, apa yang Oi. Bang sebenarnya ini gini. Tolongin. Bang Bob, Ini, tunggu. sebenarnya saya ke Bang Bob, Sebentar. Dulu dong. Sebentar. Apa yang dibilang Bang Bob itu sebenarnya benar. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Sama. Iya udah betul. Apa yang dibedakan? Nggak ada dibedakan. Ya ini gimana Bang Bob? Coba itu. Saya mau tanya kalian semua di sini nih, bentar. Sebentar, mana duluan? Jawab ya. Mana duluan, firman atau yang berfirman? Coba. Yang berfirman. Satu. Siapa lagi yang jawab? Tapi kan firman itu pada mulanya kan bersama-sama dengan Allah. Bentar dulu, saya mau nanya dulu. Kalau nggak bisa jawab diam aja. Kalau nggak Jalan itu. Udah. bentar dulu. enggak loh. Kalau nggak bisa jawab diam aja.